Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih kepada anak-anakku yang selalu menonton video pembelajaran dari Bapak. Ya, setelah kalian kemarin membahas mengenai bagaimana pembentukan manusia, kemudian tentang sel, tentang jaringan, kemudian tentang pembelahan sel. Sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya, tuh. Nah, kenapa kalian perlu mempelajari struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia? Nah, ini tujuannya yaitu untuk membantu kamu memahami struktur dan fungsi organ reproduksi, sehingga kamu dapat menjaganya agar tetap sehat dan tetap terhindar dari penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Ya. Jadi sistem reproduksi ini sangat penting bagi kalian karena untuk melangsungkan kehidupan individu atau kehidupan organisme yang akan datang, ya. Nah, itu. Kemudian sebelum kita membahas materi yang ini, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang definisi dari judul berikut ini. Ya, ini definisinya. Yang pertama ada struktur. Apa itu struktur? Struktur merupakan susunan atau bagian-bagian dari suatu benda. Itu dinamakan struktur. Setelah struktur ada yang dinamakan dengan fungsi. Nah, fungsi itu apa? Fungsi merupakan kegunaan atau manfaat dari sebuah benda yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada sistem. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan satu sama lainnya. Dan yang terakhir ada reproduksi. Reproduksi itu apa? Di sini padanan kata dari produksi, artinya di sini ada perkembangbiakan atau menghasilkan kembali. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi, ya, yang dibahas awal yaitu tentang organ reproduksi pada laki-laki, ya. Nah, ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam, ya. Nah, sekarang kita membahas dulu yang bagian alat reproduksi bagian luar dulu. Jadi, alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung atau bisa dilihat. Yang pertama, yang bagian luar itu satu adalah penis, ya. Nah, bagaimana kamu tahu apa itu penis? Nah, bagi kamu anak laki-laki yang sering buang air kecil, nah, buang air kecil ini dikeluarkan melalui organ. Organ ini disebut sebagai penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sel jantan atau sel sperma. Nah, penis terbentuk dari otot, ya. Jadi penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujungnya terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut sebagai kulup. Nah, bagian sini, ya. Nah, bagi mereka yang belum disunat itu di sini ada semacam kulit, ya, yang berlipat, ya. Nah, kulit ini selalu dipotong saat sudah beranjak remaja ketika mau disunat. Itu bagian luarnya, ya. Yang kedua, bagian luar itu ada skrotum. Nah, ini skrotum. Skrotum itu apa? Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan. Di sini seperti lipatan-lipatan yang disebut sebagai skrotum. Bentuknya seperti kantung, ya. Kantung tersebut terdapat dua buah pasang testis atau buah zakar yang berbentuk bola telur. Skrotum ini berfungsi untuk menjaga agar suhu testis tetap stabil. Nah, ini bagian luarnya.
Selain bagian luar, ada juga bagian dalam. Ya, yang pertama di sini ada testis. Nah, testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah, ya, atau satu pasang. Dan terdapat dalam skrotum. Saat ini mungkin kamu berusia 13 atau 14 tahun ya. Nah, pada usia tersebut, testis mulai memproduksi sel jantan atau sel sperma dan juga memproduksi hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sel sperma dan hormon testosteron? Jadi, sel sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Seperti apa? Membesarnya jakun di bagian leher, tumbuhnya rambut ya di tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Nah, masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Ya. Fisik itu bisa dilihat, psikis itu merupakan pikiran. Ya. Nah, yang selanjutnya ada saluran sel jantan atau saluran sel sperma, dinamakan sebagai dua bagian ya. Di saluran ini ada epididymis dan juga ada vas deferens. Nah, epididymis itu apa? Epididymis yang ini merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma. Lihatnya di sini. Ini bentuknya seperti tanda koma. Ya, tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sel jantan untuk sementara. Nah, di sini masa pematangannya. Ya. Saluran ini tersusun atas dua ya, tadi ada epididymis dan juga ada vas deferens. Dan juga terdapat uretra. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra serta berfungsi sebagai saluran sel jantan menuju uretra ya. Nah, ini salurannya nih seperti selang masuk ke sini, jadi sel jantan itu akan disalurkan melalui ini. Nah, nanti di sini akan di stop dulu ya. Nah, barulah dikeluarkan melalui satu saluran dinamakan dengan uretra. Nah, tadi kan di sini ada testis yang bagian dalam ya. Epididymis, vas deferens, yang selanjutnya ada uretra. Apa itu uretra? Nah, uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Jadi, apakah kalian masih ingat bahwa air kencing itu keluar melalui apa? Nah, ini ya, melalui ini penis. Nah, di dalam penis ini ada saluran yang berfungsi sebagai keluarnya sel jantan dan juga keluarnya urin atau air seni ya. Nah, ini adalah tempat dua buah proses terjadi di sini ya, keluarnya urin dan juga sel jantan. Kemudian ada juga nih dua buah kelenjar yang bagian luarnya. Ada yang pertama itu ada dinamakan kelenjar Cooper ya. Nah, di sini ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper itu apa? Nah, kelenjar Cooper adalah bagian yang berbentuk seperti kacang. Lihat di sini ya. Nah, ini seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersatu dengan sel jantan yang dibentuk dari testis ya, nanti akan bersatu di kelenjar Cooper. Artinya di sini adalah cairan yang membentuk sel jantannya untuk bisa berenang. Nah, dua kelenjar tadi yang disebutkan di dalam organ reproduksi laki-laki yang bagian dalam itu ada kelenjar, selain kelenjar Cooper ada juga kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini fungsinya apa?
dan bentuknya seperti apa, ya. Jadi kelenjar prostat itu bagian ini bentuk seperti kue donat. Nah, di sini seperti kue donat yang terletak di bawah kandung kemih. Nah, ini kandung kemih, tempat berkumpulnya urin atau air seni atau air kencing yang nanti dikeluarkan melalui uretra. Nah, ini saluran untuk mengeluarkan air seninya dari sini, uretra. Nah, ini ada kantung kemihnya. Jadi ada kelenjar prostat di bawahnya, ya, berfungsi untuk apa? Menghasilkan cairan bersifat asam. Nah, ya, jadi kelenjar prostat ini menghasilkan cairan bersifat asam, sedangkan kelenjar kover menghasilkan cairan bersifat basah. Ya, kedua kelenjar ini memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, ya, tapi dalam kesatuan yang membantu sel jantan itu untuk bisa berenang menuju sel induk betina kalau selagi pembuahan. Nah, selain itu juga ada bagian organ reproduksi bagian dalam bagi laki-laki itu ada yang dinamakan sebagai vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis itu adalah struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kandung kemih. Nah, ini di belakang kandung kemih. Nah, ini kandung kemihnya yang buat seperti ini, ya. Nah, di belakang kandung kemih, ya. Kemudian kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basah yang mengandung fruktosa, ya, hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Fungsi dari masing-masing, ya, ini merupakan ada berbagai macam fungsinya, ya. Nah, itu. Kemudian di sini kamu harus tahu bahwa pada laki-laki tertentu yang berumur sekitar 50 tahun, kelenjar prostat ini dapat mengalami pembesaran. Laki-laki yang 50 tahun, ya, dari ukuran sebesar buah kemiri, ya, menjadi seukuran buah jeruk atau buah lemon atau dikenal sebagai BPH. Jadi benign prostatic hyperplasia merupakan kelainan yang menyebabkan saluran uretra menjadi kecil dan sulit untuk mengeluarkan urin, ya. Nah, BPH ini berbeda dengan kanker prostat. Awas. Pada umumnya kanker prostat berkembang di bagian luar dari kelenjar prostat. Nah, ini beda lagi. Sedangkan pada BPH yang berkembang adalah bagian dalam kelenjar prostat. Nah, ya, di sini. Awas, ini adalah penyakit yang disebabkan akibat dari kelenjar prostat, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, bagaimana sebagai laki-laki, ya, agar organ reproduksi ini bisa tetap terjaga. Satu, sebagai laki-laki kalian harus sering menjaga kebersihan organ reproduksinya. Salah satunya dengan apa? Salah satunya yaitu dengan cara dibersihkan setiap hari, ya, minimal 3 kali sehari, ya. Nah, itu samain dengan mandi. Ketika mandi juga harus dibersihkan agar terhindar dari yang namanya bakteri, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak boleh laki-laki apalagi yang di bawah umur itu, tidak boleh seorang laki-laki itu kalau ingin alat reproduksinya ini berkembang bagus, hindari yang pertama itu merokok, ya, karena merokok dapat mengganggu yang namanya sistem reproduksi, artinya bisa terjadinya kemandulan, ya, tapi tidak permanen. Yang kedua itu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, itu tidak boleh. Yang selanjutnya mengkonsumsi alkohol, itu juga tidak boleh, dan menggunakan celana yang ketat. Nah, sebagai laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dalam maupun pakaian luar seperti celana yang ketat. Kenapa? Karena itu bisa merusak yang namanya suhu di dalam testis. Jadi skrotum ini tidak bisa mengontrol suhunya sehingga terjadilah yang namanya unproductive atau disebut juga testis tidak bisa menghasilkan sel jantan, sehingga kemungkinan orang tersebut tidak bisa menghasilkan keturunan, ya.
Nah, itu saja tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, itu saja tentang organ reproduksi pada laki-laki ya. Bahwa organ reproduksi ini harus kalian jaga selalu, tidak boleh ya kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Apalagi kalian belum waktunya untuk mengeluarkan sel jantan, kalian memaksakan untuk mengeluarkan sel sperma, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan selnya itu tidak reproduksi atau tidak bisa, selnya itu tidak bisa bergerak cepat.